Hai, saya Putri Shalomita Beslar dengan NIM 220611020240 akan menjelaskan mengenai penilaian kecanggihan teknologi untuk memenuhi tugas 7 mata kuliah manajemen teknologi 4B4 dengan dosen pengampu Dr. Magdalena Wulur, SEMM. Menurut United Economic and Social Commission for Asia and Pacific, dalam teknologi Atlas Project, penentuan status komponen teknologi untuk suatu bagian fasilitas transformasi yang bersesuaian dengan penilaian kecanggihan membutuhkan pengetahuan yang mendalam mengenai teknik dan performansi yang berkaitan. Kriteria umum penilaian kecanggihan teknoware yang pertama, kompleksitas operasi, yang kedua, presisi, yang ketiga, penanganan bahan, yang keempat, pengendalian proses, yang kelima, kontribusi fasilitas rekayasa. Adapun kriteria umum penilaian kecanggihan humanware, yang pertama, kreativitas, yang kedua, orientasi berprestasi, yang ketiga, orientasi bekerja sama, yang keempat, orientasi melakukan efisiensi, dan yang kelima, kemampuan menghadapi risiko serta kedisiplinan. Dan kriteria umum penilaian kecanggihan orgaware, yang pertama, efektivitas kepemimpinan, yang kedua, otonomi kerja, yang ketiga, pengarahan organisasi, yang keempat, keterlibatan organisasional, yang kelima, orientasi terhadap stakeholder, yang keenam, iklim inovasi, yang ketujuh, integritas organisasi. Adapun iklim inovasi, yaitu proses inovasi teknologi sangat mendukung penerapan manajemen teknologi, terutama dengan peranan penelitian dan pengembangan untuk menentukan strategi teknologi yang tepat. Tekanan preferensi konsumen akan mendorong aktivitas inovasi teknologi. Tekanan konsumen dalam hal harga, mutu, bentuk, atau citra akan menentukan arahan strategi bisnis perusahaan dan pengaruhnya terhadap usaha, pengembangan komponen, dan kemampuan teknologi. Adapun dampak negatif teknologi untuk produktivitas, yaitu pertama, kemajuan teknologi akan membuat perusahaan lebih mengutamakan penggunaan teknologi dibandingkan dengan sumber daya manusia, sehingga penggunaan sumber daya manusia akan semakin berkurang. Lalu yang kedua, kemajuan teknologi akan membuat perusahaan lebih mengutamakan pekerjaan pada core bisnis, sehingga aktivitas lainnya lebih cenderung mempergunakan karyawan dengan sistem kontrak atau paruh waktu. Yang ketiga, hubungan kontak langsung antara pelanggan dengan manajemen di perusahaan akan semakin sulit dibina, karena lokasi kegiatan tidak lagi terpusat pada suatu tempat saja, tetapi menyebar ke tempat lainnya. Karena dengan menggunakan teknologi email, telepon, dan lainnya, maka para manajemen dapat berhubungan dengan pelanggan tanpa harus bertemu secara langsung, sehingga hubungan relasi yang dekat akan semakin berkurang. Lalu adapun juga dukungan teknologi digital untuk produktivitas pelaku bisnis. Teknologi digital kerap menjadi alat pendukung proses bisnis yang terjadi pada perusahaan. Dengan hadirnya berbagai aplikasi dan layanan seperti e-bisnis, e-commerce, dan e-banking, kebutuhan akan semakin dimudahkan. Berikut ini adalah beberapa poin penting bagaimana teknologi digital berkontribusi pada new normal, terutama dalam praktik kerja yang dilakukan. Yang pertama, mendukung pekerjaan, yang kedua, tingkat produktivitas, yang ketiga, cepat beradaptasi, yang keempat, mendukung aktivitas bisnis 24 jam, dan yang kelima, manajemen data. Selanjutnya ada dimensi kecanggihan teknologi informasi. Menurut Ismail dan King dalam Al-Ekab dan Adel 2013, ada 4 dimensi kecanggihan teknologi informasi, yaitu yang pertama, kecanggihan teknologi, yaitu keragaman teknologi informasi yang digunakan, karakteristik hardware, perangkat pengembangan, media komunikasi antar operator, dan perancangan yang mampu memberikan informasi yang diperlukan. Lalu yang kedua, kecanggihan informasi, yaitu jenis aplikasi portofolio dan integrasi aplikasi. Dan yang ketiga, kecanggihan fungsional, yaitu tingkat keputusan dan partisipasi pengguna. Lalu yang keempat, kecanggihan manajerial, yaitu dukungan manajemen puncak, investasi TI, proses adopsi TI, kontrol TI, dan evaluasi TI. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan atas perhatiannya dan kesempatan diucapkan banyak terima kasih.